Apa sih yang menjadi kendala selama 8 tahun nih kasus akhirnya belum selesai-selesai juga gitu, Pak? Kesulitannya dari mana kalau menurut Bapak? Saya menduga ada tiga hal ya, Mbak. Yang pertama adalah bahwa tiga orang yang tidak ketemu itu dan masih DPO itu memang cukup bagus pelariannya. Kelihatannya dibantu oleh yang lain ya, mungkin oleh keluarga atau pihak-pihak lain, sehingga lalu melarikannya dalam pola yang berbeda dengan delapan orang yang lain itu. Mengapa saya katakan berbeda? Karena sebagai pelaku kejahatan pemula, maka biasanya ketika mereka melarikan diri, bersembunyi itu ada polanya. Apa polanya? Adalah bersembunyi di tempat-tempat yang mereka kenal. Di mana tempat yang mereka kenal itu? Umumnya adalah di rumahnya, di rumah orang-orang yang dekat dengan dia, misalnya sebagai contoh familinya. Biasanya itu 80% pelaku kejahatan ketika bersembunyi itu larinya ke arah, kalau nggak rumahnya, kedua adalah rumah familinya. Nah, kelihatannya tiga orang ini itu bersembunyi, melarikan diri tidak ke situ, ya mungkin ke tempat yang lain dan dibantu pula, maka kemudian lalu bisa kemudian bersembunyi dari jeratan kepolisian hingga sekarang. Yang pertama, yang kedua. Nah, ini yang kedua ini terkait dengan bahwa makin lamanya waktu seseorang itu tidak tertangkap, bukannya makin mudah, malah makin sulit. Mengapa? Karena kalau kita mengandalkan ingatan misalnya, maka ingatan 8 tahun yang lalu tentu akan makin tergerus seiring dengan waktu, iya kan? Maka yang pada waktu itu masih anak-anak, masih kelompok-kelompok anak muda begal, sekarang sudah jadi orang dewasa, sudah jadi pemuda dewasa yang mungkin sekali sulit dikenali. Kalau misalnya kita tidak memiliki satu satu foto lengkap ya dari depan tentang yang memperlihatkan siapa pelaku, iya kan? Nah, saya mendapat mendapat kabar bahwa jati diri daripada tiga orang ini juga belum terdata, belum belum ada fotonya dan seterusnya, sehingga kalau mengandalkan pada ingatan kita 8 tahun yang lalu tentu akan sulit untuk misalnya menemukan mereka yang sekarang. Juga jangan lupa bahwa orang-orang yang merupakan misalnya teman, saudara pada waktu 8 tahun lalu, mungkin juga sekarang sudah nggak tahu lagi di mana dia berada, iya kan? Dengan kata lain, makin susah bagi kita untuk menemukan, mengingat tadi orang tergerus dari sisi ingatan, dari sisi pergerakan, dan seterusnya, hal mana diperlukan dalam rangka pencarian tersangka. Yang ketiga, perlu juga ditengarai tentang kelemahan di kepolisian sendiri, di mana manajemen operasional di kepolisian, khususnya manajemen operasional penyidikan di Polri, itu buruk, ya, di mana seiring dengan perjalanan waktu, maka tidak ada lagi yang memegang kendali atas satu kasus. Apalagi ketika pejabat-pejabatnya sudah saling berganti, ya, saling apa namanya, saling melepaskan tanggung jawab, dan pejabat yang sekarang ada tentu tidak mau ya ketimpung apa namanya ketimpaan begitu saja, menanggung beban begitu saja atas sesuatu yang merupakan kesalahan atau kelemahan dari senior-seniornya di masa lalu, iya kan? Jadi ini mengindikasikan bahwa proses serah terima tugas ya dari satu pejabat ke pejabat yang lain itu jelek sekali. Alhasil kemudian kepolisian itu cenderung untuk hanya menangani kasus yang hari-hari ini saja muncul, ya kalau kita ibaratkan tumpukan, maka tumpukan yang paling atas lah yang cenderung disentuh, sementara tumpukan yang makin bawah semakin kemudian tertinggal, tidak terperhatikan, dan alhasil kemudian sampai 8 tahun seperti ini. Dengan kata lain, saya lalu berterima kasih kepada teman-teman media yang telah mengangkat ini dan menjadi perhatian bagi kita semua. Demikian.